Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2, peserta bimbingan teknis guru coding dan kecerdasan artifisial. Pada kesempatan ini, saya ingin merefleksikan pemahaman saya dari modul 3, khususnya mengenai topik yang sangat krusial, batasan dan etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial atau KA. Modul ini menyadarkan saya bahwa secanggih apapun KA, ia memiliki batasan yang fundamental. Dua batasan utama yang paling menonjol bagi saya adalah: pertama, KA tidak memiliki kreativitas sejati dan pemahaman kontekstual yang mendalam. Seperti yang dijelaskan di modul, KA seperti ChatGPT memang bisa menulis puisi atau cerita, tapi itu semua berdasarkan pola dari data yang sudah ada, bukan dari perasaan atau imajinasi asli. Menurut saya, ini adalah pembeda paling mendasar. KA adalah peniru pola yang sangat hebat, tetapi bukan pencipta yang memiliki kesadaran. Kedua, ketergantungan KA pada data. Kualitas outputnya sangat ditentukan oleh kualitas dan keragaman data yang dilatihkan kepadanya. Jika datanya bias, tidak lengkap, atau salah, maka KA dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau keliru. Contoh dalam modul tentang sistem pengenalan wajah yang kesulitan mengenali warna kulit gelap adalah bukti nyata risiko ini. Ini mengingatkan saya bahwa KA tidaklah objektif secara inheren. Lalu, bagaimana keterbatasan ini bisa memengaruhi cara saya menggunakan KA di sekolah? Keterbatasan pemahaman kontekstual sangat relevan. Misalnya, jika saya menggunakan KA generatif untuk membuat soal cerita matematika, saya harus memeriksa dengan teliti. KA mungkin tidak memahami nuansa budaya lokal atau konteks sosial siswa di sekolah saya, sehingga ceritanya bisa terasa asing atau bahkan tidak pantas. Terkait bias data, ini lebih berbahaya. Jika sekolah menggunakan sistem KA untuk merekomendasikan materi belajar, dan sistem tersebut dilatih dengan data yang bias, ia mungkin akan terus-menerus memberikan materi yang lebih mudah kepada siswa dari kelompok tertentu, dan menganggap mereka tidak mampu. Ini bisa menciptakan ketidakadilan dan melanggengkan stereotip secara sistematis tanpa kita sadari. Peran saya sebagai guru adalah menjadi penjaga gerbang yang kritis terhadap alat-alat ini. Karena adanya batasan tersebut, maka menerapkan prinsip etika menjadi wajib. Dua prinsip dari modul yang akan saya pegang teguh di sekolah adalah: pertama, transparansi. Jika saya menggunakan KA untuk membantu menilai tugas esai siswa, saya harus bisa menjelaskan kepada siswa dan orang tua kriteria apa yang digunakan oleh AI tersebut. Kita tidak bisa hanya berkata, ini nilainya dari komputer. Harus ada kejelasan proses. Kedua, keadilan dan non-diskriminasi. Ini adalah penerapan langsung untuk melawan bias. Contoh konkretnya, saat meminta siswa menggunakan KA generatif untuk membuat gambar ilustrasi tentang berbagai profesi, saya akan secara eksplisit meminta mereka untuk memastikan hasilnya beragam. Misalnya, gambar ilmuwan tidak selalu laki-laki, dan gambar perawat tidak selalu perempuan. Guru harus aktif mengarahkan penggunaan KA untuk mempromosikan keadilan. Nada optimis dan tegas, kesimpulannya, modul 3 ini membuka mata saya bahwa peran guru di era AI bukanlah untuk digantikan, melainkan untuk menjadi navigator yang bijak. Kita harus menggunakan KA sebagai asisten yang kuat, sambil tetap menjadi pemikir kritis, penjaga etika, dan sumber inspirasi manusiawi yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh mesin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.